Karena nggak ranking 1. Secara akademis dia oke. Akademis oke. Secara sekarang jadi minter-minterin. Lagi tidur gitu. Pagi-pagi gue belum bangun dah. Rispo teriak-teriak dia. Bangun bangsa ini. Gitu, Bang. Gue nge-tweet Regen goblok. Retweetnya ribuan, Bang. Berarti kan semua orang setuju dia. Kenapa harus sama Idris MC? Emang satu gym? Satu tempat gym. Gitu kayak sering bareng aja gitu. Lu tau dari situ dari Eca? Justru karena dia nge-gym situ. You were my friend. How was I to know you never told me? Rispo! Gila, suara bagus banget. Mainin lagu lu dong. Apa? Yang ini nih. GJLS kau, GJLS bapakmu, GJLS sekeluarga. Rispo! Keren. Itu kan beda podcast, Bang. Iya. Kan lu. Bukan itu. Itu 10 juta penonton kan lu. Agak lain itu. Bukan lu. 600.000. 10% aja enggak. 10% aja enggak, Bang. Tapi lu kan udah jumawa dari awal berapa juta penonton? 54 juta. 54 juta. Respect. Masa dibilang jumawa sih itu? Iya. Goblok. Masa dibilang jumawa? Nggak, saking nggak ada targetnya, Bang. Udah gue tanya 50 juta, 54 juta. Karena film itu kan terlalu aneh, Bang. Anehnya? Yang nggak kayak film umum lah, itu bloopers masuk apa masuk. Tapi itu menurut gue ya, itu brilian loh. Ada bloopers masuk. Ya. Itu gue ketawa banget. Wah, ini jenius ini. Ya. Buat yang suka banget, yang enggak banget itu, Bang. Oke. Bukan film yang apa ya, yang disukain banyak orang lah, bukan yang terlalu ngepop gitu. Kalau suka yang absurd mah suka banget itu ya? Iya, kalau yang suka banget gitu. Makanya gua GJLS sama produser juga target ini mah film begini kayaknya 200.000 lah kata. Tunggu deh, ide untuk memasukkan bloopers itu dari lu? Sebenarnya itu mainan filmnya GJLS, Bang. GJLS kan sering bikin film-film pendek di YouTube. Ada bloopers masuk. Cuman kita nggak expect kalau di film layar lebar itu bakal kayak gitu juga. Oke. Iya, jadi nggak ada tuh di skrip masukin bloopers apa segala macam gitu, nggak ada. Cuman pas ngelihat hasil editing, wah anjir kok begini gitu. Ya emang sih ini GJLS, cuman ini layar lebar yakin gitu. Cuman si Monty, wah gue kan nontonin GJLS banget, harus gini lah GJLS gitu katanya. Karena tidak mau menghilangkan karakternya GJLS. Iya, itu kenakalan sutradara sama editor aja itu, Bang. Lu kalau nonton dulu di tengah film ada dapat FFI. Ada udah dapat FFI sendiri. Tapi kita yang paling langsung. kocak bloopers yang terjadi adalah bagian scene rumah sakit. Umay. Iya. Itu anjir, wah itu kocak banget. Itu gua kocak. Nggak nyangka akan sepanjang itu dijahit di film. Itu emang kita syutingnya susah banget, Bang. Susahnya? Umay itu pendengar GJLS. Oke. GJLS banget, dia tahu lah semua episode GJLS. Jadi kalau kita ngomong apa aja dia emang ketawa gitu. Jadi susah nahan dia buat nggak ketawa gitu. Ulang lagi gitu. Sama yang bucek yang di rumah sakit yang tiduran. Iya, tiduran. Itu juga tolol banget tuh. Iya, kalau lu nonton sampai ending itu dia fuck you, Bang, Bucek.
Oh iya. Iya, ngentot lu Rispol gitu. Oh iya terakhir ya. Sama yang di depan rumah kan? Iya. Juga ngomong kasar kan? Iya. Itu gara-gara kan harusnya ngejar ibunya gitu. Gue turun dari sepeda gue lempar ke dia. Dia kayak refleks anak anjing. Dimasukin, dipelanin. Orang juga tahu gestur mulutnya dia ngomong anak anjing. Tapi paling susah scene mana dari semua Gejeles? Scene hujan bang. Awal scene opening itu susah banget karena itu dari jam 8 pagi kita sampai jam 4 sore basah-basahan. Hujannya kan meriang gak lu? wah masuk angin sih tapi nggak nyampe meriang. Gak nyampe meriang. Itu meriang nggak? Iya meriang sih jatuhnya. Itu sulit tuh. Berapa jam hujan-hujanan? Berapa jam hujan-hujan. Cuman kan kadang namanya hujan kan ada mobil damkar, ada banyak kanan kiri yang ada yang mampet lah apa gitu. Motinya nggak mau hujan harus rata. Diulang. Gitu. Iya gitu. Kitanya sama kaki gua asam urat bang itu lagi syuting. Kenapa? Emang punya asam urat? Emang asam urat gua 11,9. Buset. Iya anjir. Ini lu nggak boleh makan kayak emping itu udah nggak boleh tuh ya. emping, jeroan sama tai anjing. Ini nggak boleh. Apa ya? Apa ini? Orang sehat juga nggak makan tai anjing, Bo. Iya. Tapi emang cuma asam urat doang ya nggak boleh. Emang parah bang asam urat gua. Parah. Lu jangan sampai itu tuh almarhum bokap gua tuh sampai melendung-lendung Iya. di setiap persendian. Gua nih ini tuh dari gua tuh kayak gitu-gitu tuh. Udah sampai gini. Iya ini Wah, gila makanya lu, gue mulai diet gitu gue sekarang. Berat diet tapi bener. Diet, jaga makan karena itu faktor makanan gitu kata dokter. Lu apa yang lu lakukan untuk diet ini? Jaga makan gue. Terus apa yang nggak boleh di lu? Dokternya udah mau nggak mau harus ngurangin gula, tepung. Tepung gitu. udah nggak boleh. Tepung udah nggak boleh. Dikurangin lah gitu. Terus apa lagi? Gula, tepung ya putih, sama. Air putih nggak boleh. Air putih harus banyak. Harus banyak. Harus banyak buat mengikis asam urat itu. Yeah. Olahraga nggak? Olahraga gue. Nge-gym. Berat. Ini gue lagi DOMS gue sekarang. Angkat beban dong berarti? Angkat beban. DOMS, tahu DOMS nggak bang? DOMS tuh yang mana sih? Ya, DOMS tuh yang pada sakit-sakit. Oh ini nih apa ngilu-ngilu ya? Iya, daerah otot merasa sakit apa? Kalau singkatan benernya bahasa Inggris susah. Oh kayak gitu loh. Iya. Berarti harus recovery sehari kalau teh. Ya recovery sehari atau sebenarnya nggak apa-apa sih lanjut aja nge-gym itu kan otot lagi rusak ya. Oh gitu. Iya. Ini otot lagi rusak. Karena kita angkat beban lagi dirusak dia untuk bertumbuh menjadi lebih besar gitu. Berarti tujuan lu pengen sehat atau pengen kokoh gitu kayak Aderai? Sehat, nggak mau gue kayak Aderai. Emang kenapa? Kan keren dari dua temen lu yang gendut, lu kokoh sendiri kan keren. Dia nggak bisa sabun ke belakang bang, sabunnya nggak bisa ketahan otot sayap bang ini. Sampai segini paling itu. Sayap ya? Iya kalau pundak gatel nyari pojokan tembok. Susah. Kalau gua masih bisa gini. Nah, masih enak. Iya. Masih enak. Iya. Kalau dia nggak bisa. Oh sama pola tidur, Po. Itu dia bang. Dokter bilang pola tidur harus jaga gitu. Iya lu. Emang paling beres tuh metabolisme tuh katanya yang gue denger ya. Jam 10, jam 11 tuh udah harus tidur. Jam 10, jam 11. Sebenarnya jam 9 bang, sampai jam 1. Jam 1-nya bangun lagi nggak apa-apa karena dari jam 11 sampai jam 1 tuh metabolisme mulai bekerja. Kalau bangun lu jam 2 gitu, udah nggak masalah sebenarnya. Oh gitu asal awal tidurnya. Iya, tidur. Tapi itu yang susah tuh awal tidur itu kadang-kadang gue juga. Iya itu dia. Makanya. Iya, kadang-kadang ritual gue kan liat handphone, udah nggak boleh tuh sebenarnya tuh. Malah makin lama tidur tuh bang. Iya. Karena ada cahaya dari handphone. Ini gua kan sekarang udah ahli kesehatan. Tapi ada ini bang, gua ngobrol sama siapa ya, Kunto Aji kalau nggak salah. Yeah. Ada riset baru tidur itu nggak harus 8 jam gitu. Yeah. Yang penting totalnya 8 jam lu
misalnya di mobil tidur sejam apa di mana, yang penting totalnya 8 jam itu juga oke aja katanya sih. Iya, 5 jam di malam, 6 jam juga nggak masalah gitu kan. Iya gitu, tapi nanti ada waktu tidur lagi sejam Iya. gitu. Mungkin tergantung umur ya, karena semakin tua tuh kan tidur semakin sedikit ya. Bapak-bapak kita kan jam 4 udah bangun, jam 3 udah bangun, Iya, nenek-nenek benar. gitu kan. Iya. Emang makin tua makin sedikit tuh, Po. Mertua gue juga tuh bangunnya cepet, Ih, tapi tidurnya cepet juga dia sih. bukan keistimewaan, Bo. Itu bukan istimewa. Emang udah gitu, emang ngantuk. Emang ngantuk cepet itu. Bukan istimewa. Berarti olahraga nih. Olahraga, mulai Sama olahraga. pola Bang. makan dijaga. Pola makan udah mulai jaga. Makanya gue ini agak tirus bang kalau lu perhatiin. Ini rahang apa? Turun berapa? Udah turun 9 kilo, baru 9 kilo sih. Jadi GJLS sekarang lagi pola hidup sehat semua ya? Saya Hibzi yang udah kurus banget. Iya, Hibzi kurus. Hibzi Karena kan habis banget. operasi waktu itu. Operasi empedu. Iya, Dia empedu. tuh manusia nggak ada empedunya bang sekarang. Iya, diangkat. Diangkat. Iya beneran bang. Beneran. Si Regen juga udah kurus. Regen udah kurus tapi Regen lagi gemuk lagi kayaknya nih. Iya. Iya gue sekarang ngingetin teman-teman gue, lu kayaknya gemukan bro. Tapi lu pernah mikir gak bertiga? Pernah ada satu meeting khusus gak? Apa? Kita lucu kan karena gendut nih. Kalau kita gak gendut lagi lucu gak ya? Pernah kayak gitu gak? Sempet ada bang, pernah tapi nggak diobrolin serius banget gitu. Nih ada banyak yang ngomong itu, lu mantar kalau kurus nggak lucu gitu. Iya. Terus gimana ya? Enggak lah, kita yang penting sehat. Percuma lucu tapi kita nggak sehat gitu. Kalau masalah nanti jadi nggak lucu mah berarti ya emang nggak lucu aja gitu. Iya, Kayaknya meski lo enggak. Iya mau kurus mau apa gitu. Harusnya sih lucu-lucu aja bang. Oke. Tapi emang gue lucu ya. Lucu lo. Lu kan jadi tulang punggung GJLS deh. Iya gak? Ya pembagiannya aja bang sebenarnya itu. Karena Oke. kan gue grup bertiga, kalau semua jadi keset, lu yang nggak ada yang mancing jadi nggak Iya, lucu juga iya. gitu. Porsinya aja. Ibarat kata kalau di Green Boys tuh lu tuh wancoynya. Iya Iya. banyak yang itu bilang gua katanya kayak wancoy gitu. Terus gua kayak mau bangga apa gimana? Kayaknya gak usah bangga deh. makanya, Kayaknya kalau bangga lu salah deh. Lu bangga sampai lanjut tuh salah deh. Gua happy apa gimana nih ya? Tapi kan beda, gesrek kayak wanco itu alami karena narkoba. Lu kan memang gesrek aja gitu. Lu nggak narkoba gak sih? Narkoba enggak, tapi gesrek lebih parah bang. Jadi Iya. kayak emang lebih alami malah gua. Lu sampai dibawa psikiater katanya. Iya, gua masih kecil dibawa ke psikiater Sama ibu lu. sama nenek gua. Gua jadi dulu tinggal di rumah nenek gua pas SD kelas 2. Oke. Dibawa ke psikiater awalnya gara-gara nggak bisa diem. Nggak bisa diem lah kesana kemari gitu, kayaknya nih perlu psikiater. Udah kata nyokap gua nggak usah gitu. Terus akhirnya dibawa karena nih anak sering kencing katanya gitu. Iya. Terus nyokap gua, kenapa emang kalau sering kencing? Enggak nih kayaknya ada yang nggak bener. Nenek-nenek zaman dulu mau sering kencing dibilangnya narkoba. Masa gua SD narkoba? Itu anjir. SD? Iya. Oke, umur berapa inget gak? Kelas 2 SD, umur Kelas 2 8. narkoba. Kayak nenek gue tuh pengen banget bawa gue psikiater, jadi alasannya ada aja gitu bang dia. Ini nggak bisa diem apa segala macam, terus ini takutnya ada zaman pulpen narkoba dulu bang. Oh Katanya. iya, bener takut itu. Iya katanya efek narkoba juga kencing-kencing katanya. Iya. Pas gue kesini bang, teman pada narkoba nggak ada yang kencing. Iya bener gini. Berarti dulu salah, kurang diedukasi nenek gua. Nggak ada yang narkoba. Nah akhirnya ketemu psikiater, psikiaternya ngomong apa? Di Cipto, gua dibawa ke Cipto. Oke. Cuma suruh main puzzle bang anjing. Datang semua basal. Main nyusun kotak-kotak. Terus bayar gitu? Iya bayar gitu. Main di rumah aja ya. Beli aja puzzle-nya. Katanya anak hiperaktif tuh harus belajar fokus apa Iya. gitu, dijelasin. Nah fokus kayak main puzzle, nyusun kotak-kotak gitu. Kata gua. Nggak ada diagnosa apa-apa dari dokter? Iya emang hiperaktif aja Oke. gitu, hiperaktif. Emang si hiperaktif apa lu dulu? Ingat gak? Ya
apa ya yang sebenarnya wajar sih Wajar anak kecil ya? Iya, anak Lari kecil gitu kan? lari-lari Maraton gitu. Maraton enggak. Oh enggak. Iya enggak ada. Dulu belum ada Adidas Adijero. Belum ada. Maraton enggak ya, apa nggak bisa diem lah, berantakin bareng gitu. Oh ya wajar anak kecil. Wajar, cuman sekarang pas punya anak kok agak kesel juga. Ternyata gini rasanya. Iya, udah Oke. apa diam apa gitu. Anak gua kadang nggak bisa diem banget. Anak gua cowok dua-duanya. Dulu cowok ya. Namanya siapa Iya. tuh cuy? Kemarin Yang lu pertama Esan, Esan. yang kedua Esan 2. bilang. Aslinya siapa aslinya? Esan sama Akhtar, Bang. Kenapa Esan 2? Apa? Tapi dia mau dipanggil Esan 2. Akhtar aja panggil atau Esan 2. Dipanggil Ade sebenarnya. Gua tuh dulu itu awalnya lagi di Tonight Show, Bang, gua. Tonight Show, anak lu berapa? 2 gitu. Yang pertama Esan, yang kedua gue sempet lupa waktu itu di Tonight Show. Lupa nama anak lo. Iya, gua keceplos apa ya? Aduh, apa gitu? Esan 2 gua keceplosan. Nah, terus orang kesini nunggu jawaban itu. Anak Esan 2. Gua sempet itu sebenarnya awal mula Esan 2 tuh di Tonight Show dulu. Oh lu lupa blank. Iya, lupa apa? Siapa yang kedua gitu? Biar nggak ngeblank kita ngopi dulu mau. Oh iya. Ya lu boleh. mau ngopi apa? Kopi hitam ya? Kopi hitam. Wah nih biasanya orang-orang diet kopi hitam tanpa gula, bener? Benar, tanpa gula. Ini ada pintu ajaib nih, Po. Bentar nih. Iya enggak? Oh iya. Iya, emang ajaib. Sekarang udah canggih, zamannya AI. Otomatis ya. AI. Pakai AI gua. AI putih tangannya ya. Wah, ini. Wah, mantap. Kopi diet. Kopi hitam tanpa gula. Tanpa gula. Kalau di Iya. mana-mana juga sekarang americano. Berat. Wah, bener, americano. Iya. Beans-nya tuh yang apa gitu. Robusta. Robusta, Arabica. Iya, biasa sebelum nge-gym tuh ngopi hitam dulu biar kayak anak gym ya kan? Oh, sebagai PWO itu, Bang. Apa tuh? Pre-workout, jadi lebih kuat. Karena kalau kopi kan detak jantung terpacu, Iya. jadi angkatan lebih kuat, kita akan gymnya lebih kuat. Boleh. Ya, gitu. Udah berubah deh, gila gaya hidupnya nih. Ya sekarang hanya otot yang menopang masa tua kita, Bang. Anjing, ini baru tahu juga nih gue yakin nih. Ini baru tahu juga nih. Dari Aderai. Dari Aderai. Tapi memang waktu kecil yang lu bilang dibawa psikiater, lu memang tinggal sama nenek lu berarti? Sama nenek gua, karena gua tadinya sekolah dekat rumah, Bang. Iya. Sekolahnya bukan jelek, pas ngambil rapot nilai gua bagus-bagus. Nilai gua bagus-bagus tuh kelas 1. Cuman dites sama nyokap gua, ditanya ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kok bagus nih Kok rapot? bagus nilai ini, sekolah nggak bener nih, pindah aja di Jakarta gitu. Nenek gua di Depok, Iya. nenek gua di Jakarta di Lenteng Agung. Wah, deket Depok dong. Iya. Gue kira jauh. Kamu perbatasan, Bo. Iya, tapi ya sekolah di Jakarta Selatan lah gitu. Iya, perbatasan. Enggak, kan gue Depok, gue Sawangan, dia deketnya sama Margonda gitu. Oh, Rumah iya. gua jauh. Iya. Udah Akhirnya? pindah situ kelas 2 SD gua. Malah psikiater apa, malah ribet tinggal sama nenek. Kenapa? Emak gua kadang sebel Sebelnya? sama nenek gua. Kalau makin baju dikancingin sampai atas. Iya, ini dikancing. Rapi banget. Apa sih ini kayak Gue culun kayak gitu. ini dong apa? Orang-orang loko Meksiko gitu sampai sini. Iya. Sini dibuka dong. Enggak, ya. kalau dia kancingin semua Bang, Oke. sampai atas dasi apa gitu. Oh, rapi banget. Rapi. Kalau sekolah oke, pergi juga gitu, Bang. Pergi. Jadi rada janggal. Dia senang bikin kemeja gitu buat gua, Oh, beli ngejahit. bahan dia ngejahit sendiri Wah, gitu. keren. Cuman di kancingin sampai atas. Dulu nyokap gua, lu tinggal di sono jadi kayak orang sakit katanya gitu.
Akhirnya kelas 3 pindah lagi gua. Oh cuma setahun. Setahun doang. Oke. Gara-gara apa nggak malah ribet dah. Cuman kelas 3 gue jadi sekolah jauh dari Depok ke Lenteng Agung. Gila lu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SD? Enggak. Maksudnya 3 kali pindah? SD-nya nggak pindah, rumahnya doang gue tinggal lama. Oh rumahnya pindah. Iya, cuman sekolah gue jadi jauh banget. Bingung gua. Kan kelas 1 Kelas 1 gue di Depok, pindah ke Jakarta dekat rumah sekolahnya nenek tuh gue. rumahnya? Sekolahnya. Oh sekolahnya. Iya. Jadi kelas 1, kelas 2 pindah. Pindah. Oh. Kelas 3 gue tinggalnya nggak di rumah nenek gue lagi. Oke, Tinggal sekolahnya tetep. Sekolahnya tetep, cuman jadi jauh banget. Oh. Berangkat 4:30. Buset kan nelayan loh. Iya, 4:30 nungguin angin barat. Makanya gara-gara dari kelas 3 sampai kelas 6 sampai itu sekolah gue jauh, Depok ke Jakarta gitu. Oke. 2 kali naik angkot dulu. Oke. Makanya sampai sekarang gue nggak bisa bangun siang, Bang. Pagi terus. Mau tidur jam 2, jam 3, Pagi jam terus. 7 Oh, sama kayak bangun. gua. Iya, bangun ngapain kayak udah aktivitas ngopi sarapan baru bisa tidur lagi gitu. Yang penting Oke. pasti pagi kebangun dulu. Morning person. Persen. Berarti ini nenek yang sama dengan neneknya Viko. Iya sama karena dari nyokap gua kan gua sama Piko satu Nyokap. ibu satu nyokap. Oke. Iya. Nah itu Viko udah tinggal sama nyokap lu juga bareng. Udah bareng. Gua kan sama dia beda 3 tahun. Tuhan dia. Enggak lah. Oh mudahan dia. Mudahan dia. Dia waktu SD udah narkoba tuh. Belum. SMA. Belum dia dulu. Oke. Dulu Piko itu, Bang, SD, SMP sampai SMP itu selalu ranking 1. Wih, gokil. Serius. SMA juga ranking 1 terus. Makanya dia terkenal di keluarga gue orang pinter. Karena nggak pernah nggak ranking 1. Secara akademis dia oke. Akademis oke. Secara sekarang jadi minter-minterin. Itu dia pinter gitu. Oke. Pinter banget dia emang dari dulu. Gua paling goblok gua di keluarga. Adek gua punya adek satu lagi yang cewek sama gitu kayak Piko. Pinter Ranking juga? 1 SMA, bahkan dia sampai kuliah UI gitu. Gokil. Sampai SMA juara terus gitu. Lu doang nih. Gua doang yang belangsak gua 10 besar aja nggak pernah. Mas SMA nggak diterima negeri. Akhirnya di mana? Sebenarnya diterima negeri. Kata tuh karena dulu bokap gua kalau nggak negeri nggak gua sekolahin. Cuman di Tomang Bang SMA 24. Jauh banget. Di Tomang gua. Oh dulu belum ada ini ya, belum ada rayon. Belum ada, ya rayon daerah-daerah Oke, per daerah. Yang penting terima negeri gue pilih aja SMA mana nih? Ah ini kayaknya nih jarang peminat kali gitu. Bener diterima di Tomang. Sekolah mos doang gua. Pas Seminggu. prospek doang seminggu terus suruh pindah sama bokap gua. Akhirnya pindah kemana? Waktu SD kan jalan 4:30, ini 3:30. Lu Sawangan Tomang, coba bayangin dari Sawangan ke Tomang. Itu naik apaan cuy? Gua naik angkot sampai terminal Depok. Oke, 03. pertama. 03. Berapa duit dulu? Wah, itu Gope. Iya, udah 1000-an. Seribuan, oke. 1000. Terus naik Mayasari Bakti yang ke Selipi apa mana itu. Itu udah itu. 2 kali. 2 kali. Tapi kan dari rumah gua ke terminal Depok jauh. Terus naik bis gitu. Gila, Naik bis yang Mayasari Bakti gitu dah. Kalau lagi nggak ada duit yang Kopaja yang nggak ada AC-nya. Iya. Iya itu 3:30 itu gua aduh pas abis wah lu kayak orang apaan aja kata bokap gua gitu. Pindah lah nggak apa-apa swasta gua sekolahin juga katanya. Akhirnya di Depok swasta. Di Lenteng juga. Apa namanya? Kartika Oke. di belakang UP. Lulus Bang, lulus. Kuliah nggak sih lu? Kuliah. Di? Pertama di BSI. Oke. Terus kedua kampus Obama tuh. Iya, kedua kampus apa Ruko dulu itu. Ruko. Terus pindah ke Unpam.
Oke. Udah terus pindah ke Jogja. 3 kampus gua. Oke, dari mana tadi? Kartika SMA. Ya terus kuliahnya di BSI, Unpam Jogja. Di BSI gua ngambil PR. Oke. Di Unpam hukum. Di Jogja ekonomi. Kenapa pindah? Emang gak sesuai jurusan? Udah lama gak masuk bang. Ngejarnya susah. Oh lu bolos mulu. Gue dulu sambil kerja di bank. Oh lu jadi yang kredit itu ya? Bukan, gue di kantornya admin gitu. Iya. Admin apaan? Ada di legal pernah. Serius lu? Iya. Yang kalau dari sales gitu, yang ACC apa enggak gitu. Lu tuh? Iya dulu. Ada BPRA Salam namanya. Oh Bang Perkreditan Rakyat. Iya. BPRS Al Salam itu pokoknya bank syariah pertama nih bang. Oh gitu? Iya kata yang punya. BPR kan yang buat minjem modal itu kan? Iya, BPR kan kredit kan? Minjem modal buat ngeredit motor, mobil. Debt collector ada gitu. gak? Ada juga kan pasti kan? Mereka Karena juga kan punya akadnya syariah. Oke. Kalau nggak ada denda gitu-gitu. Kalau syariah kan. Oke, lu di situ. Situ gua. Memutuskan kerja karena ditawarin sama temen nyokap gua. Oh lu kerja aja sini. Mau sambil kerja nggak gitu? Bisa nih di bank ini mau nggak? Ya udah mau kata ternyata gua. Ribet. Ya ternyata wah enakan kerja gitu. Lah lu kenapa nggak ngambil kampus yang weekend aja po? Nggak. Kayaknya gua nggak bisa bang kerja kuliah, kalau kuliah aja, kerja aja gitu. Kayak nggak bisa bagi waktunya gitu. Apa males gitu. Di BPR berapa lama? Setahun. Oke. Setahun doang bang. Kuliah udah keburu berantakan. Ribet lah nih ngulang-ngulang lagi. Ngambil SKS lagi, pindah kampus aja. Pindah gua ke Unpam. Unpam ngambil hukum. Kenapa hukum? Pengen aja bang keren. Dari pengacara. Karena mungkin sebelumnya di legal. Iya, di bank itu di legal. Jadi kayaknya hukum boleh nih. Buat karir perlegalan gua. Karir gitu. perlegalan gitu. Oke. Ternyata di Unpam gak berhasil. 3 semester doang. Kenapa? Tuh gue mulai stand up itu. Oh. Suci 3 waktu itu 2012. 2012. Oke. 2012 kan gue audisi Suci lolos nih kata gue. Kuliah gue udah gak mau lah nih, sukses nih kata gue nih. Masuk TV ya kan. Gue patokan gue Raffi Ahmad. Audisi mulai season 3. Minggu kedua eliminasi aja. Oh lu gak masuk 5 besar ya? Boro-boro bang gua. Minggu pertama yang keluar Uus. Uus keluar? Uus mah baru mulai langsung eliminasi dia. Ya. Terus minggu keduanya gua. Oh. Minggu keduanya gua yang keluar. Siapa aja yang tereliminasi yang lu kenal? Uus. Gua sama Mang Obet. Mang Obet siapa Mang Obet? Debt collector di Bandung. Beneran? Jadi stand up comedian? Iya. Oke. Dulu ada Mang Obet. Benar. Ada Mang Obet namanya. Udah tuh, terus minggu ketiga kesininya gue lupa siapa-siapa aja. Tapi lu inget gak materi yang bikin lu keluar? Materi apa? Kayaknya gak lucu nih, jadi juri ngeluarin gue. Iya gak lucu gue. Apa lu inget Gue kan? suka gak bisa berak kata gue gitu. Karena apa? Perut gue suka blebek gitu kata gue. Terus gue bingung udah. Gue ulang-ulang lagi terus sampai 5 menit. Itu terus gua ngomong itu sampai 5 menit. Juri siapa? Radit. Oh Radit. Radit pada intro. Masih apa? Veniros dulu kan. Terus kata mereka apa? Enggak. Oh enggak sekasar itu ya? Iya. Kalau Radit tetap keren komentar ya, kalaupun callback jangan sampai sesering itu juga. Dan yang di callback harusnya lucu. Ini udah nggak lucu diulang lagi. Oh, Radit mau komentari teknis. Iya. Terus pada Indra komentar pertamanya, lu tadi ngapain gitu? Stand up lah kata gue. Terus Suci 3 ajaib bang.
keluar minggu pertama Uus orang kenal lah Uus gitu ya kan. Yang kayak Mang Obet gitu yang minggu ketiga gitu kan malah gak ketahuan sekarang. Juaranya Suci 3 tuh dulu siapa sih? Finalnya Babe sama Viko. Oh iya. Gue satu season sama adek gue. Ikut tuh barengan. Audisinya barengan, lolosnya barengan juga. Itu yang ngajak siapa mereka? Lu sama si Viko yang ngajak stand up siapa? Gua kan udah nih Piko nih ajaib. Gua kan udah ini bang. Gua udah nongkrong di komunitas sudah lama lah. Udah setahun sering open mic di Stand Up Indo Depok. Gitu. Iya. Piko open mic sekali. Audisi lolos. Nggak pernah nongkrong, nggak pernah apa. Audisi lolos. Lolos juara lagi bang. Grand Pinang. Gua minggu kedua anjir. Gua yang udah belajar lebih dulu gua ini. Dia itu emang hokinya bagus tuh. Iya. Dulu dia umur dia 17, juara 2 punya duit ratusan juta gitu aja, bingung sendiri dia. Jobnya tiap hari abis juara kan dulu naik banget lah namanya dia. Iya langsung tuh Jumawa beli apa gitu. Iya kayaknya gara-gara itu juga kayak kecepetan punya duitnya. Iya umur 17. Iya selesai Suci kan 18, 19 udah. Jadi terus mutusin akhirnya ke Jogja karena apa? Karena lo putus asa dengan karir stand up lo. Iya kok gue udah yakin nih kuliah udah gue tinggalin, kerjaan kagak ada. Di rumah ngeliat Piko berangkat syuting. Gue abangnya ini ngapain gitu. Kadang pernah gue nyupirin dia biar dikasih 200. Nyupirin dia tuh ya cuman kehidupan gitu bang. Gue nggak tahu lah, kadang di atas kadang di bawah gitu. Itu pasti. Iya kayak aduh anjir nih mana. Gue akhirnya mutusin aja lah, kayaknya harus kuliah lagi, ntar gue kerja di Pertamina lah kata gue gitu. Nah akhirnya di Jogja ngambil jurusan Ilmu ekonomi. Satu jurusan sama Sri Mulyani bang. Bener. Kan ada manajemen, ada akuntansi, gue emang ilmu ekonomi. Ya. Karena pengen apa? Karena pengambil ekonomi. Karena kalau di manajemen ya udah belajar manajemen, aku yang ngatur-ngatur gitu, akuntansi, pembukuan. Ilmu ekonomi tuh lebih makro bang, belajarnya tentang kemiskinan segala macam, ekonomi suatu negara. Gitu. Lebih makro. Oke. Gitu. Dan makanya, akhirnya gue tinggal skripsi bang itu. Oh lu sampai skripsi di Jogja? Gue udah magang di Pacitan di rumah temen gue. Di rumah teman lu magang? Temen sekelas gue anaknya bupati bang, gue jadi di Pemda kan kalau magang gitu. Oke. Magang di BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Oh bisa jadi PNS tuh potensinya tuh. Potensinya gitu. Nah kenapa lu tinggalin? Ernest ngajak main film 2016. Oh ini Susah Sinyal. Susah Sinyal film pertama gue tuh, Susah Sinyal. Gue ke Jakarta lah, syuting Susah Sinyal. Sehari doang gue waktu itu syuting, 2 scene doang. Sampai sekarang belum balik lagi ke Jogja gue. Tunggu. Lu ke Jakarta syuting cuma 2 scene yang mana cuma sehari doang? Sehari. Memutuskan untuk tidak balik, kenapa? Karena lu yakin abis ini film Gong gua akan naik gitu. Ya, ini meledak nih udah. Gua beraktor nih, gua Reza Rahadian. Gua gitu bang, kayak dulu stand up kuliah gue tinggalin. Oh ini film. Gua Ernest ngajak main, sebenarnya Ari yang ngajak. Ari waktu itu komedi konsultannya Susah Sinyal. Oke. Diajak main Susah Sinyal, udah ayo. Nah pas tayang bener bang. Iya emang scene-nya meledak, filmnya meledak, scene gue meledak. Scene gue jadi wartawan, yang main Gisel sama Gading. Wawancara ceritanya di film itu dia cerai. Meledak filmnya, nggak lama cerai beneran, meledak lagi gitu. Meledak gitu. Jadi nah habis film itu meledak, film gue banyak tuh bang, ada aja tawaran. Oke, makanya nggak balik-balik ke Jogja. Iya 2016 kan itu syuting terus 2018 gue nikah. Sekarang wah itu tinggal skripsi lagi, lu nggak sayang tuh Po?
Gua tadinya mau gua kelarin bang, cuman gua malam-malam lagi mikir, ini kalau gua kelarin nih gua nanti di dunia entertainment gak mau berusaha maksimal kata gua. Oke, karena udah punya ijazah. Udah punya ijazah, gue bisa kerja nih. Kalau ini nggak ada pilihan lain nih, gue harus di sini nih katanya. Jadi mau kerja juga nggak bisa, nggak ada ijazah. Toh ilmunya udah selesai juga, udah skripsi, mata kuliahnya udah semua. Tapi tinggal legalitas doang berarti kan? Iya. Ya wisuda gitu-gitu kan, skripsi wisuda. Skripsi, gitu. Ya skripsi juga nggak dikerjain gitu. Lu di Jogja satu kos sama Hifzi? Satu kontrakan. Iya. Tinggalnya berdua tuh? Tinggalnya berdua. Nah, gara-gara satu kontrakan sama dia orang aneh. Gue kan tadinya stand up biasa aja gitu. Jadi mulai absurd tuh karena dia juga absurd mah. Kayak gimana? Absurd tadi kayak gimana? Lagi tidur gitu. Pagi-pagi gue belum bangun dah. Rispo teriak-teriak dia. Bangun bangsa ini. Gitu bang. Kayak gitu-gitu terus bikin video lu kalau search di Instagram #mirisbro. Nah, kerjaan gue gitu bikin video-video gitu. Oh, gue tahu tuh pernah lewat di TikTok. Itu pokoknya grafisnya kayak kartel narkoba Meksiko lah ya. Iya kayak aneh-aneh lah pokoknya absurd banget gitu. Nah dari situ gue kalau di stand up gitu bang, ada orang lucu di mana di daerah gitu kedengeran lah sampai Jakarta gitu. Gue open mic di mana lucu gitu, alhamdulillah. Terus ada stand up gunung dulu. Oh tahu gue. Gue semua pada datang ke Jogja, gue stand up, pas pecah gitu udah tersebar lah beritanya nih ada komik lucu, ada komik lucu gitu. Sampai mungkin ke Ernest akhirnya diajak main film gitu. Terus karir lu di film tuh mulai susah sinyal udah mulai melesat. Susah sinyal terus langsung ada film lain gitu. Banyak banget sebenarnya film gue. Pada akhirnya memutuskan untuk bikin film sendiri. GJLS. Sampai ke GJLS sampai ya 2018 nikah apa udah sampai sekarang gitu. 600.000 penonton tuh hitungannya balik modal gak sih, Pok? Balik kali 25 ribuan bang, 13M lebih juga itu. Oke lah ya. Kebayang kan kalau 9 juta. Wih, Wancoy dapat X-Max. Tapi kan ada beberapa tingkatan tuh ya. Yang lu janjiin ke orang-orang kan. Nazar. Yang udah dikasih tuh bikin SIM ya? Iya 500.000 bikin SIM gua. 10 ojol bikinin SIM ojol. Beneran dibikinin? Beneran bang, gua nungguin tes panas-panas. Hah, lu juga ikut? Ikut gua di Daan Mogot aja semua. Gua yang nemenin, gua yang daftarin, gua yang bayarin. Iya. Oh lu ada, bukan lu kasih duitnya doang? Enggak. Gua ada gitu sampai jadi, sampai foto, sampai gua kasih SIM-nya gitu. Gokil. Tapi oke. Dan gue denger katanya mau ada sequelnya ya si GJLS nih. Iya, harusnya Oktober ini syuting, cuman gua nggak kekejar skripnya lah, kayaknya belum beres gitu. Oke, dari pembelajaran GJLS yang pertama, apa yang tidak akan lu ulangi di GJLS yang kedua? Seksis bang. Dihujat sama orang-orang itu. Emang yang mana lu? Yang ngocok, yang tapi film luar juga banyak kayak gitu ya? Iya banyak di Indonesia kayaknya. Ya tapi gue nggak pengen berusaha nyenengin semua orang. Iya. Ini kan gue udah punya modal awal 600.000. Kalau gue berusaha nyenengin semua orang, 600.000 ini hilang juga sayang juga gitu. Betul. Ya tetap pengen bikin apa yang kita mau bikin, apa yang kita suka gitu. Cuman ada beberapa pembelajaran lah. Kayak tagline gue kan siap goblok gitu. Yeah. Ya orang mungkin nganggapnya ya udah, tapi ada sebagian orang yang dianggap beneran goblok gitu-gitu. Itu gak akan lu ulangi? Ya mulai lebih dipikirin lah sama promo sih. Gue promo sebulan doang itu. Iya, iya. Promo orang-orang 4 bulan, 5 bulan. Lu cuma sebulan? Gak nyampe sebulan, malah rentang gua mulai promo sampai ketayang itu 20 harian gitu. Kalau bloopers bocoran bakal dimasukin aja gak? Itu nggak bisa diulang bang. Tetap dimasukin? Gua udah nggak bisa diulang, itu udah cuma bisa sekali. Karena formula seperti itu orang akan tahu, udah tahu. Nah ini mah pasti bloopers gitu ya. Orang udah nggak kaget lagi gitu nontonnya. Pasti ada bloopers masuk gitu. Nggak
formula yang nggak bisa diulang, harus bikin kalau mau beda lagi harus dipikirin apa gitu. Masih Monty Tiwa? Masih. PH-nya masih sama? Masih sama. 10 tahun gua kontrak. 10 tahun. Kayak BA. Oke, tapi cerita akan dibikin seperti apa? Ya tetap komedi, tetap Situasi keluarga? Enggak. Kita udah pede untuk lebih liar lagi sebenarnya. Kalau kemarin kan keluarga, bapak nikah itu maksudnya ini film pertama kita mau ngenalin aja gitu, yang ringan-ringan dulu lah, yang kira-kira semua orang ngerti gitu. Kalau yang kedua kayaknya kita udah bisa lebih pede untuk lebih ke dunia apa ketahu ini nanti lah bang, itu masih proses, masih digodok gitu. Tapi udah mulai reading udah? Apa masih skrip? Belum. Oh, masih skrip. Ide cerita udah. Skrip lagi ditulis gitu. Tahun depan bakal nih apa premier? Enggak, ya tayang tahun depan. Syuting Januari kayaknya. Ngejar di Januari syuting. Oke. Oh, ini lebih beban gak sih, Po? Lu kan yang pertama kayak udah, wah ini target kita harusnya 45 juta gitu. Tiba-tiba 600.000. Yang kedua justru nggak ada bang, orang sebenarnya itu 600.000 juga udah happy banget. Iya. Gitu, maksudnya ini film kayak gini gimana gitu, yang dipajang muka Regen Rispo Hibzi juga gitu, bukan siapa-siapa gitu ibaratnya gitu bang. Bucek masih main nggak? Belum tahu. Siapa yang cewek siapa namanya? Nadia Arina. Cakep ya itu ya. Iya. Tai banget ya pas ibunya Tiri datang ke muka dia anjing banget. Emang karakter bang itu di film. Aslinya juga. Aslinya juga. Tapi kan kalau orang-orang di film itu kan yang gak nahan dengan kelakuan lu, jadinya kayak Umay gitu kan, ketawa mulu. Si Regen, Hibzi ketawa-tawa gara-gara lu. Nah kalau sendiri ada nggak yang susah banget actingnya gara-gara siapa gitu? Ini gara-gara dia nih gue bikin ketawa nih. Gitu. Nggak ada. Emang lu sumbernya ya? Gua tuh kadang ini maksudnya gue pengen syuting itu happy semua bang, gue udah mikirin dan gue nggak kasih tahu ke siapa-siapa gue mau nyeletuk apa, mau ngomong apa, biar pada kaget gitu. Oke. Gitu, karena kalau pas kaget, pas lucu gitu, yang orang-orang nggak expect, kru juga ketawa, pemain juga ketawa gitu. Jadinya lu happy. Iya, akhirnya sering diomelin sama Regen Hibzi. Anjing nih orang nih bikin lama nih, cuma mau nyenengin kru doang nih. Ngapain sih lu cuma nyenengin kru? Maka dari itu lu dijuluki Dewa Komedi Absurd. Ya kalau Dewa Komedi dulu spesial show gue namanya Dewa Komedi, gara-gara apa ya, bingung tuh, Patrick dulu yang ngasih nama itu. Patrick Effendi. Iya. Dewa Komedi aja gitu, bukan ngerasa lucu atau apa gitu. Emang gue orang spesial show stand up gue aneh-aneh bang, gue makan balsem gitu. Mandi gitu. Lu sampai mandi, sampai muntah, sampai rugi show gue gara-gara bikin set kamar mandi di panggung di Usmar Ismail, ngeset bikin kamar mandi proper, habis budget. Lu tau gak Wance kan yang jadi krunya kan? Iya, gue baru tahu kemarin dia ke GCLS. Stand up komedi lu itu tuh yang jadi kru salah satu Wancoy. Iya, tempat dia kerja gitu. Gue kaget gue, serius. Iya, kok bisa ya? Wajah masih serabutan dulu. Iya. Jadi kru IO sering banget ya. Iya, Wancoy baru bilang kemarin cerita, baru tahu kemarinan gue. Lah emang iya, gue kan nggak tahu ya krunya siapa aja juga, gue nggak tahu. Karena banyak. Iya. Tapi mandi sih pecah. Mandi. Robek-robek baju yang ikonik tuh. Itu GJLS bang. Tuh pas sudah sama GJLS, robek-robek baju. Awalnya dari GJLS. Udah nggak, maksudnya udah direncanain nanti kita robek-robek baju ya? Enggak, sebenarnya gue sama Hibzi udah pernah bang robek baju, lagi bikin video terus sobek-sobekan baju, terus udah lama enggak, terus pas sama GJLS gue refleks gitu, lagi ngapain bercanda-canda gue sobekin seret gitu, sobek-sobekin baju lah, terus orang pada tawa gitu, pada suka gitu, terus mulai sering kita robek-robek baju. Sekarang udah kita hindarin bang. Banyak mudorotnya bang. Meskipun dari robek baju dapat rumah. Iya, yang bikin gue hindarin itu banyak banget yang mention
Sampai berantem orang. Hah? Lagi di warkop gini. Dia dateng udah video. Temennya lagi ngopi, seret digituin gitu. Oh, diikutin. Mention gua gitu. Weh, maksudnya kalau gua ini kan syuting ya, lu jangan gitu deh. Jangan, itu kasihan orang itu. Oh, dia ngikutin. Iya, ada siapa mention di story, robekin baju. Wah ini udah nggak beres nih. Kasihan ini Lu bertiin, orang-orang. lu bertiin. Bro jangan robek-robek baju lagi. Sama sekali nggak pernah robekan lagi. Celana sekarang bang. Lebih ribet. Malah jeans lagi. Lebih ribet. Tapi kan dapat rumah kan dari situ kan, dari Haji Alwi. Haji Alwi. Konco ya pan video call sama Haji Alwi. Iya, dari lu ya. Iya. Dia emang seneng nonton yang lucu-lucu orang itu. Wajah ngarep rumah. Ngarep rumah juga. Masa baru video call gitu. Pak Haji nih rumah Pak Haji. Kok langsung rumah ya? Kaget dia juga kaget. Tapi baik Pak Jalil baik. Baik dan bukan orang yang kaya banget bang. Gua kan main ke rumahnya di balik papan. Punya tanah untuk jadi klaster mah kaya dong. Po. Enggak itu punya temennya. Hah? Tadi ya ngapain? Dia invest gitu. Cuman lama lah duitnya balik udah bagi-bagiin aja 4 rumah tuh dibagi-bagiin gua, Regen, Ibzi sama Ebel. Oh iya Ebel juga karena Ebel yang kenalin. Iya. Gitu. Karena cuma dia invest itu punya temennya gitu. Oke. Yang sekarang masih tinggal di situ tuh siapa aja? Lu sama Ibzi? Gua Ibzi. Masih tinggal di rumah itu kan? Masih tinggal. Regen sama Ebel udah enggak? Regen sama Ebel udah enggak. Oh. Jauh tapi emang sih itu bang. Di mana tuh? Belakang bandara sih, sepatan namanya. Oh tapi lu kalau ke bandara kan enak, deket. Ya gue kan kerja nggak tiap hari naik pesawat. Iya juga ya. Iya juga. Gue kesini mau ke Jogja, cepetan ke Jogja tahu. Kesini mau ke Jogja. Jogja sejam doang ya? Sejam, kesini sejam setengah. Kalau ke Lombok juga kemarin kan dekat tuh dari rumah ke bandara yang touring sama siapa? Predain. Dijadiin satu sekarang. Oh jadi satu. Prediksi bedain. Lu jadi mat apa? Mat Geragas. Oke, Geragas adalah gondrong rambutnya nggak sisiran. Nggak tahu. Itu Andre yang bikin. Desta yang gitu-gitu, kalau nggak Desta aja Andre ya gitu loh. Dan ini banyak cerita sih pengaduan ke orang-orang gitu bahwa Darto dan lu adalah soulmate dalam pemilihan kamar. Karena yang lain pada ngindarin sekamar sama gua dan sekamar sama Darto bang. Jadi gua cocok sama Darto gitu. Tapi emang bener Kancut Basah tuh di wastafel lu jembrengin. Kan abis berenang bang. Kan bisa di ubin po. Gak biar pas bawah agak kering-kering dikit gitu. Dia wastafel gitu. Jadi Darto cuci muka Kancut. Tapi dia oke-oke aja. Jadi gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Jadi gak apa ya. Emang lu sejorok itu? Sebenarnya itu nggak jorok bang, itu mah. Tapi cuma penempatannya aja nggak tepat. Gitu. Sama gue pernah sekali lupa nge-flash dulu, jadi gosipnya. Jadi berak ya? Iya, gue sekamar sama Hibzi dulu. Gue berak, gue udah cebok, gue udah langsung ternyata belum gue flash, lupa. Gosipnya kemana-mana, jangan sekamar sama Rispo, berak nggak disiram katanya. Berak nggak disiram. Jadi yang nyiram Hibzi? Ya Hibzi. Nah pas dia mau berak, anjing, udah tai nih. Iya dia, mau lu gak disiram lu gitu. Lalu jangan ribet, lu kan tinggal pencet. Tinggal pencet aja. Lu pencet aja udah kelar masalah. Gue lupa doang Hip, gak sengaja. Terus karena dia marah-marah gitu jadi makin sering gue sengaja. Tapi Regen sama Rispo pernah beneran marah sama lu gak? Kalau Regen kan sempat tuh. Regen ya? Regen gara-gara volley. Gara-gara volley ya, yang lu goblok-goblokin. Goblok, emang goblok. Terus dia marah beneran, gua nggak ditegor, gua hari pas ketemu dia diam aja sama gua gitu. Terus karena gua tanya ngapa lu kalau bisa main lah, lu diajak main nolak. Giliran gua berjuang buat stand up Indo melawan musisi lu kata-katain. Apa sih lu? Jadi katanya lu nge-tweet dulu. Nge-tweet.
Regen goblok nih. Gue nge-tweet Regen goblok. Retweetnya ribuan. Bang. Berarti kan semua orang setuju dia. Janganlah gitu, lo harus semangatin gitu. Regen baca. Katanya abis main kalah kan masih ini nih masih apa? Masih kayak kecewa down gitu kan. Baca itu ribuan retweet. Regen baca. WhatsApp lo gak dia? Enggak. Diem. Besoknya gue syuting promo film bareng. Nyampe di FX itu gue Gen gitu. Diem aja gini. Ya elah kenapa nih. Terus gue akhirnya dia bilang, ya lu jangan goblok-goblokin lah, ini kita semua berjuang. Itu kata, ya ilah itu seru-seruan kali. Gak bisa bro katanya, kalau udah bertanding udah ada jiwa pengen menangnya gitu-gitu. Kata dia. Iya. Terus lu menyikapinya gimana sih ngomong gitu? Ya tapi emang goblok kan gitu. Pengen nggak jadi lagi, dia marah percuma katanya. Sekali doang tuh Regen beneran marah sama lu? Marah aja juga ya sebentar doang. Ya, sebentar gitu bang gitu. Cuman dia kalau cerita ke orang-orang beneran kesel gitu katanya. Iya kan cerita di Green Boys katanya. Iya. Bener kesal tuh sama si Rispo tuh. Gitu. Aslinya gimana? Coba sebentar doang. Sebentar doang. Oh. Ya bingung juga kali dia gimana ya. Aduh marah gitu. Mau marah banget tapi gara-gara main poli, gue bukan atlet juga. Gitu. Nggak bawa nama negara gitu ya. Dia bikin kesel, gue ngatain goblok. Gue sebelumnya ditawarin bang main. Iya dicerita, lu nya nggak mau. Gue nggak mau, gue semurat takut sakit kaki gue. Tapi kata si Regen kalau nggak salah, lu takut nggak bisa latihan ya? Iya, takut nggak bisa latihan. Jadwalnya. Karena ada beberapa kali jadwal latihan kan. Iya. Gitu. Wah kayaknya nggak bisa nih gitu. Oke, akhirnya dia marah. Padahal gitu, ditawarin nggak mau. Giliran gua yang ini digoblok-goblokin. Kalau Hibzi pernah marah sama lo beneran? Hibzi pernah tapi nggak pernah gara-gara raker bang. Gajeles lagi raker nih. Kita dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam raker. Buat 2025 waktu itu. Raker tahunan gitu kan. Terus gue udah gimana gitu. Terus gue lagi diam, lagi pada fokus gitu. Udah nih teman-teman. Ini kita ngobrol panjang lebar. Udah terserah mau dijalanin kayak mau enggak gitu. Lu anjing lu pokoknya. Ini kita dari pagi lu gitu. Kok bisa anak-anak lu suruh boleh jalanin boleh enggak, harus dijalanin lah gitu. Lu ngomong gitu kenapa? Karena bercanda aja. Awalnya bercanda, gue udah capek banget. Aduh, udahlah ya. Ini kan udah banyak nih rencana kita, program kerja kita. Udahlah terserah sekarang mah gitu. Daripada dari pagi tuh. Dari pagi. Mau jalanin kayak mau enggak gitu. Kok bisa kesimpulannya gitu, goblok gitu. Marah dia. Terus akhirnya bayar aja udah. Bayar aja udah. Ya udah jalanin dah kata gua. Tapi keren loh. GJLS ada rakernya tuh keren loh. Raker bang tiap tahun. Boleh. Setahun ke depan mau bikin apa, ngapain gitu. Ya rata-rata nggak dilaksanain juga. Meskipun lu jarang ke kantor semua. Jarang kantor, tapi seminggu sekali pasti ada ke kantor. Oke. Ngumpul bertiga ada? Bertiga syuting. Oh buat ini konten gitu. Kebanyakan kayaknya bang karyawan gua tuh. Berapa? 13 sekarang. 13? Iya. Oke, breakdown apa aja tuh? Produksi, kameramen 2. Oke. Produser 1. Oke. Sosmed 1. Oke. Merchandise 1. 5. OB 2. Wih, kenapa harus 2? Yang satu suka capek bang. Oke, OB2 7. Oke, OB2. Ada GM gua, manajer, general ada manager. Oke. Manager 1. Finance
Finance ada? Finance Oke. 1, legal 1, Legal 1. sama HRD. 1. Iya, 11. sama driver gua. 1, Rapper 12. Hibji, rapper Hibji. Iya. Oh berarti lo finance ada sendiri. Ada sendiri bang buat pembayaran. Nah, pembagiannya tuh- orang pajak 1, beda. Pajak sama finance beda? Beda. Berat. Berat. Habis buat itu aja duit sebetulnya. Berarti pembagiannya tiap bulan gajian? Gajian mereka tiap bulan. Nggak, Termasuk guanya juga. Lu tiap bulan? Ada gaji gua tiap bulan. Pembagiannya secara dividen atau ditentuin? Oke, seorang tuh. Enggak gaji. Gua kan CEO bang, gaji sebagai CEO. Oke. Gua head finance, bertanggung jawab di finance. Regen bertanggung jawab di kreatif. Produk Hibzi di event. Ada orang event belum kehitung tuh. Ada orang event juga? Ada orang event 2. Kan tiap hari bikin event loh. Itu dia. Kenapa nggak lepasan aja, Bo? Ya biar karena sekalian bang dia bikin deck mau bikin apa, yo biar itu ada terus gitu. Tapi kayak tahun ini mau bikin GJLS Fest. Wih, berat. GJLS Fest nih. Di mana? Di Block Space apa M-Block? M-Block Space gitu. Wih, apa aja tuh? Musik Ada pasti ada. Podcast, ada musik, ada stand up gitu. Kita gabungin semua kesenian. Widih. Emang akan terjadi tahun ini? Tahun ini jadi udah. Nih RAB-nya mau lihat. Kalian sponsor masuk ya? Iya, ada sponsor mahal lumayan juga ternyata RAB-nya ya. Band mahal juga bandnya. Oke. Ya kita bikin event lumayan sering bang, walaupun kadang kecil-kecil gitu. Oh iya, lu Buat juga sering bikin apa namanya podcast live gitu ya? Iya, gua kemarin Theater of Mind ada tour berapa kota juga gitu, bikin aja gitu. Itu orang event justru yang Orang bikin ngurus-ngurusin. event. Ya lebih ke bikin deck biar yang jualan gitu-gitu. Yang jualannya ada mereka? Iya, orang event jualan nyari sponsor. event, ya gitu. Anjing. Nggak dapet. GJLS Fest rencana bulan apaan, Po? Desember bang. Wih, mantap. Desember tanggal 16 apa kalau nggak salah. 16 Desember? Kayaknya bang. Ntar dah. Apa November gitu. Oke, ditunggu November deh. gitu. Ya ditunggu. bang. Iya, Ya pokoknya belajar seru-seruan lah. Gitu. ada musik juga, ada podcast, ada stand up komedian. Iya tadinya mau bikin yang gede cuman jangan kata gua belajar mau bikin kecil-kecil aja Kecil dulu. Iya. Bertahap. gitu. Wih, ini gak jelas pecah sih ini ntar. Lumayan bang, Iya. insya Allah. Wah, ini sejarah di dunia industri podcast nih, weh. Karena awal kan gue inget banget lo kan masuknya di podcast Mas kan. Podcast Mas awalnya. Mas Surya lah yang mengajak kita dan yakin banget sampai dia bayar bang. Hah? Lu masuk podcast Master biar lu aman gitu bikin podcast aja. Gua kasih duit dah nih berapa 60 juta waktu itu. Awal. Iya, gue kasih duit 60 juta. Nanti kalau lu eksklusif Spotify, ntar gue yang usahain gitu. Ntar gue tinggal potong gitu. Ini biar lu aman aja dulu gitu. Kalau nggak dapet ya udah gitu. Itu Surya yang kasih? Podcast Masnya? Podcast Masnya yang ngasih. Oh, karena dulu awal-awal podcast Mas tuh Surya tuh jadi yang nyari-nyari rekrutmen gitu. Iya. Gue diajak, dipanggil gitu. Ayolah podcast Mas gitu. Kebetulan dia sama Spotify kerjasama. Siap nama-nama podcast yang diajuin biasanya ini eksklusif Spotify. Itu sudah ada GJLS sebelumnya? Udah ada. Podcastnya udah ada? Udah ada. Gua kan dulu bikin podcast pakai Zoom bang awal-awal episode pertama. Gua di mana, Regen di mana lagi pandemi. Oke. Gua meeting Zoom, audionya upload Spotify. Terus podcast Mas dulu nomor 1 terus podcast. Gua upload, gua di atas dia tuh. Pernah awal-awal. Karena algoritma Spotify bukan banyak-banyakan bang. Paling banyak pendengar barunya. Kalau pendengar lama dia nggak kehitung algoritma. Karena gue kan baru sekali upload. Jadi semua pendengar baru yang nonton kan gitu. Lu sempat mengalahkan Rintik Seduh lu? Pernah sekali doang. Rintik Seduh susah bener sampai sekarang deh. Baca buku padahal deh.
Baca buku bang. Lu ngelawak bertiga. Iya, ngelawak bertiga. Gua kalau ketemu di acara Spotify gitu aja nih orang baca buku doang. Kenapa nggak ada yang kepikiran ya? Yang bisa baca banyak loh. Ya kepikiran podcast baca buku dia. Iya justru itu idenya mahal tuh. Ide mahal. Idenya Bang. mahal. Siapa yang kepikiran baca buku direkam audio? Baca bukunya pelan lagi. Iya lama itu dia kalau baca buku bang. Kalau kita kan dia kan di apa yang jadi kayak alur cerita lah. iya alur Dibikin cerita gitu. tapi gokil sih. Iya. Lu pernah sekali mengalahkan Kritik Seduh? Pernah sekali doang bang. Apa? Nggak Tapi tahu itu berapa. emang gue inget banget. Podcast Mas awal-awal memang di funding dana lumayan gede. Iya. Jadinya suruh rekrutmen beberapa untuk masuk terafiliasi sama Podcast Mas. Iya. Dan lu termasuk salah satu yang agak lain juga. Agak lain juga. Lu berapa tahun di Podcast Mas? Oh gue termasuk paling lama, paling pertama dan paling lama gue. 3 tahun ada? Lebih? 2 tahunan. Oh 2 tahunan. 3 tahun ya, 3 tahun. Nah memutuskan untuk cabut gimana tuh? Ya ditanya gitu nih Spotify udah agak goyang nih gitu. Gimana lu mau sistemnya mulai berubah. Dulu kan eksklusif orang dibayar sekian. Lumayan tuh. Lumayan itu makanya gue bikin kantor dari duit Spotify. Bayar sekian gitu. Sekarang sistemnya beda gitu. Jadi kayak AdSense YouTube gitu. Dulu awal-awal gue ngerasain juga tuh, gue bikin podcast kan sama teman-teman gue tuh, terus wih duitnya lumayan nih per tahun, dikunci 2 tahun. Iya gitu, lumayan banget mah. Terus langsung dibayar di depan. Bisa kadang nilainya lebih gede bang, karena kan dolar. Iya. Dia bayarnya kan dolar, karena dia nggak ada kantor sini. Cuman kalau pas dolar lagi naik, ikut naik jumlahnya. Iya itu oke tuh. Iya. Makanya orang pada semangat bikin podcast di Spotify itu. Iya, nah alasan Spotify podcasternya nggak bertumbuh, nggak kayak YouTube, tahu-tahu banyak YouTuber gitu. Ya susah, kalau YouTube udah jelas pendapatannya kan. Spotify kan Gak tahu. sistemnya belum kayak YouTube yang ada AdSense, ada apa gitu. Dia berharap kan eksklusifin semua biar nanti banyak podcaster baru. Ternyata ya males juga orang yang ada kan ya karena dibayar juga gitu. Akhirnya dia ngerubah sistem lah Spotify. Dan ketika itu lu memutuskan gue bikin sendiri aja deh, misah. Ya kan berarti Spotify udah nggak ada, gua ya udah Bang Gok, kata gua nggak usah ikut lagi. Tapi kalau podcast Mas mau ada apa, brand apa gitu ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak eksklusif aja gitu. Ya udah akhirnya podcast gue di membership biar tetap ada duitnya. Membership oke nggak sih? Lumayan bang, kalau ya maksudnya kan membership, membernya tuh nggak terbatas orang, emang bisa seluruh Indonesia. Lu bayar per orang berapa? 20.000? 50.000? Kalau yang podcast doang 9.000. 9.900. Kalau yang sama ada konten lain, yang paling mahal 39.000. Oke. Tapi kalau tiap bulan 5.000, 10.000 orang lumayan juga bang. Iya. Itu di mana? Di Spotify? Di YouTube. Di YouTube. Di YouTube. Sampai sekarang masih membership? Masih, podcast gue di membership YouTube. Oh. Gitu, sama ada konten yang audio doang 9.000. Yang video? Yang ada videonya itu 20 apa gitu, beda-beda. Terus masuk MLI ya di situ? Apa udah MLI? MLI mah jauh bang itu. Oh jauh sebelum itu? Sebelum GJLS, sebelum apa gua. Awal-awal MLI lah gua. 2000 baru nikah lah 2018 tuh gua. Bertahan berapa tahun? 2 tahun? 3 tahun lah gua di MLI. Cabut kenapa? Kalau gua nggak ada masalah apa-apa sama MLI. Kalau yang lain kan kayak keluar dari MLI ada kayak masalah. ada drama gitu ya? Iya, kalau gua nggak ada, gua pengen pindah aja. Wah ini gua udah 3 tahun nih coba manajemen lain. Sekarang gua jadinya di Tema kan gua. Oh iya. Gua Riga sama Jegel. Sama Jegel di Tema. Iya. Itu yang kantornya ada bengkel bagus. Iya. Iya. Banyak mobil. Banyak mobil. Bos lu kaya soalnya. Kayaknya. Soalnya nggak tahu nih. Ya, tahunya kaya aja gitu. Berarti Rigen sama Jegel. Rigen, Jegel, gua sama Gaby ada di Tema. Lu masih ini nggak sih, masih taruhan bola sama si Jegel? Kalau lagi ada Liga Eropa gitu-gitu doang bang. Itu juga taruhan di lucu-lucuan. WhatsApp, lucu-lucuan. Lomba lah apa sih itu?
Bukan lomba. Kayak tebak-tebakan yang bener dapat hadiah gitu bang. Bukan. Iya tebak-tebakan. Yang menang akadnya hadiah. Iya. Gak apa-apa kalau akadnya hadiah. Selalu nebak berapa orang nebak gitu. Daftar pada pendaftarannya, yang menang dapat hadiah. Bukan yang bener tebakannya dapat karena apresiasi dari tebakan yang bener itu. Mantap banget buat Wisbo dong. Gokil. Sekarang kita masuk ke STMJ subscriber tanya, mari jawab. Enggak, yang pertama dari Sania Alvira, di antara Esan 1 dan Esan 2 siapa yang paling mirip sifatnya sama lu? Ini anak gue dua-duanya sama bang. Amburadul dah bener. Bukan apa ya? Iya sama-sama gak bisa diem. Sama-sama kadang yang ini jahil sama yang ini jahil sama yang itu gitu. Kayaknya nurun banget nih dua-duanya ini. Iya tapi yang pertama lebih dekat ke gua. Yang kedua lebih nempel sama emaknya. Emaknya tuh istri gua. Iya. Siapa panggilan saya? Panggilan sayangnya siapa? Hengki. Ada gitu panggilan saya kayak Hengki. Esan 1, Esan 2 sama mirip. Oke, sama, berikutnya. Dia. Biblis. Kenapa saya pakai masih keriting ditaruh gitu aja sih, Po? Yang di Westapel itu. Ya gua abis berenang. Kan abis berenang tuh pada ngumpul bang di kamar siapa gitu. Cakep, Po. Siapa? Itu profile picture Biblis. Ini Instagram ya? Itu kayak beda-beda orang. Enggak sama, Po kan 4 foto ada. Ada teknologi, Po. Gak harus beda, sama semua. Oke, habis berenang. Berenang kan mau ngumpul kan gue mandi dulu udah taruh situ. Nantinya bakal gue beresin gitu. Cuman Darto udah keburu lihat. Sempak kritik. Oke, Biblis, habis Biblis ada Weweng. Bang Po, lu nge-gym memang kudu bareng Eca, Po. Eca tapi istrinya Ibzi bang. Kenapa harus sama istri Ibzi? Emang satu gym? Satu tempat gym. Gitu kayak sering bareng aja gitu. Lu tau dari situ dari Eca? Justru karena dia nge-gym situ. Nah, ceng-cengan di KJLS itu. Bininya Ibzi kadang Regen juga bang. Lagi ada istrinya Ibzi di kantor misalnya gitu. Main gitar. Lalu gue nyanyiin dia gitu. Anjing lu kata Ibzi gitu-gitu. Kita buat ceng-cengan istrinya Ibzi. Tuh buat ceng-cengan doang tuh. Weweng dari Weweng Faisal. Sebutin menurut lo 3 komika paling gak lucu, kok. Aduh, 3 komika paling gak lucu ya. Siapa ya? Liongki ada bang. Ada Liongki. Dulu Suci 3 juga ada. Liongki namanya. Mang Obet. Mang Obet sama satu lagi nih siapa ya? Oke, kita bedah nggak lucunya. Liongki kenapa nggak lucu? Mang Obet kenapa nggak lucu? Kalau Liongki dia kalau stand up dulu ya waktu Suci 3 materinya kayaknya bener, cuma orangnya kayak nggak asik bang itu. Nggak kayak nggak nyenengin aja kalau dia stand up gitu. Jadi orang susah ketawa. Oh vibesnya kayak nggak asik gitu. Kayak nggak asik gitu. Terus tapi materinya bagus. Ya bagus gitu, cuman jangan dia yang ngomong lah gitu. Ada tahu bang orang yang kayak nggak ngapain, dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada salah apa-apa sama gue, nggak suka gitu. Ada yang tapi memang ada bakat yang memang dia jago nulis tapi tidak bisa mendeliver. Iya, ada yang kayak gitu. Banyak kayak misalnya dia cocok nih bikin skrip tapi ketika aktor enggak gitu. Banyak ada emang orang. Mungkin memang bakatnya di penulis kali ya. Sekarang sales Toyota. Iya. Oh, gue tahu deh. Di Twitter ya? Iya. Oh iya, gue tahu. Di Twitter aja sebel baca Twitter gitu. Iya, pernah ngobrol mobil apa gitu sama dia dulu. Iya. Emang kayak so asik nggak? Waktu ngomongin mobil sih biasa aja. Biasa aja. Karena bidang dia kali. Nah kalau Mang Obet? Ya karena gue ketemu terakhir Suci 3 bang. Oh. Dia kan tereliminasi gitu. Dia
Gara-gara dia stand up nih bang, pernah. Emang gak lucu banget. Terus kita diajak lah tur gitu. Terus mau naik dia kayak deg-degan gitu. Terus alasan mencret. Wah gue mencret gak jadi naik gitu. Wih, gimana sih nih anjir. Bener gak jadi naik nih? Gak jadi gara-gara mencret, minta ke rumah sakit ke UGD gitu. Oh iya? Iya. Oh karena ini kali apa gugup itu biasa iya, gitu. sama habis makan kangkung. Iya. Gak enak. Kenapa ya? Beneran gak jadi tuh? Beneran gak jadi. Atau lagi ada gak? Kayaknya itu doang bang yang gue inget gak lucu top gitu. 2 dari Regen, komika gak lucu. Rispo bang. Oh iya, Rispo, maaf Rispo. Itu berapa kali semua orang pasti bilang dia mirip Regen. Iya. Iya, semua orang. Mirip, ada mirip-miripnya lah. Iya. Cuman Regen sekarang udah ini salon gitu bang. Skincare. Iya, udah perawatan. Tetap ya gitu bang. Tetap gitu Nggak aja. Nggak nolong. Oke, dari jauh risiko ceritain pas digebukin ngeles malah digebukin 2 kali, naruh tai di lemari dan rencana poligami. Banyak cerita nih. Oke, yang pertama digebukin ngeles malah digebukin 2 kali. Gimana itu? Gua dulu pernah salah di rumah. Gua berak di celana bang. Gua takut. Oh, lu bareng Mang Obet berak ya nggak? Bukan. Oh, Gua ini masih kecil. Masih kecil. Oke. Berak di celana. Gua takut dimarahin karena menyokap gua gitu. Terus gua taruh di lemari. Tainya sama sempaknya itu. Terus satu lemari buat tai bang. Gitu. Ngamuk sama gua gitu. Gua mau ditabok gitu, gua tabok. Terus gua ngeles gitu. Gua ngeles dari sini nih. Balik lagi gitu 2 kali. Jangan ngeles lu gitu. Padahal kalau nggak ngeles sekali doang ya? Iya gitu. Karena ngelesnya 2 kali. Jadi 2 kali. Kesel, jadi kan keselnya nambah ya. Mukul nggak kena tuh. Anjing gitu. Yang pertama kesel nambah, yang kedua powernya juga nambah. Iya, power nambah. Nah kalau poligami emang ada rencana nggak? Gak ada bang, ini dia ngaco. Itu mah Regen. Poligami. Iya, kayaknya gitu. Bercandaan kita tuh Regen mau poligami. Oh. Karena udah sukses, mau nikah lagi sama pramugari. Ya, itu gue sampai kayak jadi gara-gara itu gue diblok sama istrinya Regen. Beneran diblok? Di blok gue, mau mulut lu sampah katanya. Ya, gue bilang aja ya kan biar kelihatannya kayak bercanda gitu. Udah berarti bener dong. Gue nggak tahu kata gue gitu. Udah, blok aja lah dia nih kata. Mulut sampah. Tuh, oke. Berikutnya Fasrian 23. Ajarin Bang Gofar tambah-tambahan sayur dong po. Terus habis itu dance. Banyak mau banget lu. Iya nih suruh. Oh iya dance. apa misalnya labu tambah apa gitu ya? Iya itu mah asal-asalan doang bang. Itu gua dulu lagi di mana gitu. Apa misalnya ubi tambah singkong sama dengan sawi gitu. Terus orang ada yang ngebedah-bedah bang. Kok bisa ini ya gitu, terus dicari di mana rumusnya, ya lu nggak tahu aja gini. Padahal gua asal ngomong aja. Tapi ada yang kebedah tuh? Ada bang. Logis gak bedahannya dia? Nggak bang, ini kenapa ini jadi ini ya, mungkin karena ini warnanya ini. Enggak, gua ngasal. Gua ngasal aja. Maksudnya dance apa sih? Kalau dance apa nih? Gua nih anjing emang Regen sama Ibji tuh bang. Kenapa? Gue nih kalau lagi di panggung nih, lagi off air atau apa gitu, gue baru masuk misalnya gini, dance gitu langsung. Apa gue suruh nari? Gue suruh nari, udah dance gitu. Gue nggak mau lah, gue ambil stick baseball, gue hantem lu. Gue ditekan bener bang, gue gitu. Kayak perbudakan bang itu, lagi jealous itu. Jadi suruh apa aja harus mau. Harus mau bang, kalau nggak mau digebuk stick baseball. Mana gue yang mending gue lakuin. Sampai pada sakit kaki gue kadang suruh ngedance mulu gitu. Lu ngomong nih lagi bahas apa gitu. Wah iya lu
dance gitu. Apa tiba-tiba dance? Ngambil stick, ayo. Dance nggak salah aja udah. Asal aja banget. Yang penting gerak kalau dia pada nggak mau capek berdua itu. Iya, kalau udah ada kesetannya lu udah. Iya, gua mulu ditekan-tekan itu. Komedi perbudakan banget. Oke, dari Pak Jerian. Udah, terima kasih Respo. Bebo, kita tunggu GJLS Fest. Kita tunggu GJLS yang kedua filmnya. Oke, siap, Bang. Judulnya apa? Udah ada belum? Rahasia, Bang. Bukan ibuku ibu-ibu apa gitu. Bukan, kita mau revenge gitu. ini kelas sore lah gitu. Oke, kita tunggu aja tuh karya dari Rispo, dari GJLS. Dan teman-teman terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa komen di bawah, share video ini biar syahdu aja guys. Sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye.